Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Okta Febriani. Kembali lagi di podcast Suara Pendidikan yang akan membahas terkait isu-isu pendidikan. Jadi di episode kali ini saya akan membahas nih tentang buku yang pernah saya baca. Pasti di antara kalian pernah dong ada yang pernah membaca, entah itu buku fiksi, buku non fiksi, atau buku yang memang khusus untuk sebuah motivasi. Jadi ada satu buku yang memang benar-benar memotivasi saya. Jadi ada kata-kata yang mungkin pernah kalian dengar atau bahkan sering kalian dengar nih. Contoh kata-katanya kayak gini. Buat apa sih kita sebagai wanita itu harus berpendidikan tinggi kalau ujung-ujungnya itu cuma menjadi ibu rumah tangga? Ujung-ujungnya cuma ngurus dapur, cuma ngurus anak. Buat apa sih? Nah, jadi ada 3 poin penting menurut saya mengenai pendapat tersebut. Yang pertama itu adalah pentingnya pendidikan. Jadi wanita yang berpendidikan tinggi itu memiliki potensi atau memiliki pola pikir yang maju. Mereka akan lebih mudah dalam mengontrol emosional. Nah, selain itu juga wanita yang berpendidikan tinggi itu akan lebih mudah dalam membenahi diri. Itu akan menambahkan kita wawasan, memberi kita wawasan yang luas, merubah kita menjadi pribadi yang lebih dewasa dibanding sebelum-sebelumnya. Itu juga penting untuk bagi kita seorang wanita untuk kedepannya. Nah, yang kedua itu untuk menata masa depan. Jadi, selain pentingnya pendidikan untuk diri kita sendiri, jadi pendidikan itu juga penting loh untuk nanti kita menata masa depan itu ke depannya tuh harus bagaimana. Nah, kita tuh harus menghadapi krisis ekonomi atau menghadapi kebutuhan finansial ataupun hal-hal lainnya di masa depan itu harus bagaimana. Nah, jadi dengan berpendidikan tinggi, wanita itu akan mendapatkan tempat yang lebih layak. Jadi selain itu wanita itu akan lebih dihormati, wanita itu akan lebih mudah dalam menghadapi kebutuhan-kebutuhan ekonomi. Contohnya nih, dengan kita berpendidikan, kita akan lebih mudah dalam mencari pekerjaan, kita akan lebih mudah dalam menggapai karir kita. Selain itu juga ada nih contoh kecil yang bisa kita ambil. Kan di zaman sekarang itu banyak nih teknologi, baik itu kompor atau teknologi-teknologi lainnya yang memang menggunakan digital. Jadi kalau bukan kita dengan wawasan luas kita, kalau bukan dari kita mengikuti perkembangan zaman yang modern, kalau bukan dari kita yang berpendidikan dan mengasuh pola pikir kita yang lebih maju, kita tidak akan bisa paham untuk mengikuti zaman modern yang terkini. Jadi sebagai wanita yang berpendidikan, kita akan lebih siap dalam menghadapi perkembangan teknologi juga. Nah, yang ketiga ini untuk madrasah pendidikan anak. Selain itu, seorang wanita yang berpendidikan itu juga bermanfaat loh untuk nanti kita ketika kita sudah punya anak. Karena apa? Karena nanti ketika kita sudah punya anak, nah, seorang ibu itu akan menjadi madrasah pertama untuk anak kita yang akan mengajarkan hal-hal banyak, berbagai hal-hal, baik itu tentang dunia ataupun hal-hal lain yang belum mereka ketahui. Selain itu juga suatu kebanggaan juga buat kita dong, kalau ketika nanti kita menjadi seorang ibu dan kita memiliki, oh aku pernah nih berpendidikan, oh aku pernah nih kuliah, oh aku pernah nih belajar tentang ini, dan nanti kita itu akan menceritakan pengalaman tersebut kepada anak-anak kita, dan suatu kebanggaan bahwa kita tuh memang dia memang beruntung memiliki ibu seperti kita. Nah, selain itu juga anak juga akan mendapatkan pandangan tersendiri dari seorang ibu yang berpendidikan tinggi. Contohnya nih, kalau kita berpendidikan tinggi, kehidupan kita lebih baik, kehidupan kita lebih maju, dan kita bisa menghadapi krisis-krisis ekonomi ataupun ekonomi yang terjadi di masa depan. Wah, anak itu secara tidak langsung akan berpikir, oh nanti aku akan menjadi seperti ibuku, aku akan sekolah tinggi, dan aku akan menggapai masa depanku, menata masa depan agar lebih maju seperti ibu. Secara tidak langsung, seorang wanita atau seorang ibu yang berpendidikan tinggi itu memberikan pandangan tersendiri kepada anak kita. Apalagi pendidikan itu penting untuk menambah wawasan di zaman sekarang. Karena apa? Zaman sekarang itu semuanya serba modern.
semuanya tuh serba maju. Nah, jadi hal-hal tersebut yang saya dapat dari buku yang pernah saya baca itu memang bermanfaat sekali buat saya. Apalagi saya dalam saya menghadapi masa depan ini memang agak sulit bagi saya untuk menggapai masa depan. Jadi saya memilihkan jalan terbaik yaitu dengan mengejar cita-cita dengan berpendidikan tinggi. Karena saya berpikir karena di masa depan kita tidak akan tahu bagaimana nanti kehidupan kita selanjutnya. Nah, dengan berpendidikan tinggi juga saya juga mulai berpikir, saya sebagai anak pertama juga saya memiliki keinginan dong untuk kayak, oh saya itu ada orang tua yang harus saya banggakan. Jadi ketika kita berpendidikan tinggi, selain kita disegani orang dan kita dihormati orang, maka orang tua kita itu secara tidak langsung akan bangga terhadap kita. Oh ya ampun, anakku bisa sampai sejauh ini loh, kayak gitu. Jadi ketika mereka berjuang mati-matian untuk menyekolahkan kita, jadi ketika mereka bekerja keras siang dan malam, pagi sore, entah itu capek atau tidak, entah itu hal yang berat, pekerjaan yang berat yang memang menguras tenaga, itu tidak akan sia-sia. Seorang orang tua itu pasti akan bangga melihat anaknya sukses di masa depan. Nah, jadi itulah teman-teman terkait buku yang pernah saya baca. Pasti diantaranya dari kalian pernah dong membaca buku yang sama seperti saya. Jadi dengan buku tersebut itu membuat saya berpikir bahwa saya memang harus merubah diri saya untuk lebih maju. Saya harus menggapai masa depan atau berpendidikan yang lebih tinggi untuk menata hidup saya untuk lebih baik. Jadi bukan untuk saya saja tetapi untuk teman-teman juga yang ada di rumah, bahwa pendidikan itu bukan hanya sekedar pendidikan tetapi juga sesuatu yang memang keistimewaan tersendiri bagi kita. Jadi jangan ragu ataupun jangan dengar pendapat orang lain yang mengatakan bahwa pendidikan itu tidak penting untuk kita. Apalagi kita kan nanti kembalinya memang menjadi ibu rumah tangga. Tapi pendidikan itu tetap penting, tetap harus kita raih untuk kedepannya. Baiklah, sekian dari saya. Kita akan melanjutkan refleksi untuk hari kedepannya. Jadi untuk hari ini cukup motivasi yang ada beberapa kata-kata motivasi untuk kalian yang mungkin bisa membangkitkan semangat kalian dalam menatap masa depan. Jadi tetaplah semangat untuk mengejar cita-cita kalian, karena kita tidak tahu Tuhan itu menempatkan manusia pada posisinya itu seperti apa. Yang terpenting kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi lebih baik. Kita sudah berusaha sebaik mungkin untuk menjadi seseorang pribadi yang lebih dewasa. Jadi tetap semangat dalam menggapai masa depan. Karena tidak ada sesuatu apapun yang kita tanam, sesuatu yang baik yang kita tanam pasti nantinya akan kita panen juga dengan sesuatu yang baik. Baiklah, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam refleksi ini saya memiliki salah kata, baik itu perkataan saya yang mungkin ada sesuatu yang menyinggung hati. Kepada Allah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.